Sahabat santri Tabaksel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas siapa saja yang wajib membayar fidyah dan wajib mengqadha ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini ada nantinya beberapa macam. Ada yang wajib mengqadha, ada yang wajib membayar fidyah saja, ada yang wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah, dan ada juga orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan namun dia tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang wajibun ma'al qada'i. Artinya orang yang wajib iftar di bulan suci Ramadan, wajib untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya kalau dia berpuasa di bulan Ramadan justru dia berdosa. Jadi dia wajib iftar di bulan suci Ramadan, akan tetapi dia punya kewajiban mengqadha ketika sudah selesai bulan Ramadan. Siapa itu? Wa huwa li haidin, ialah bagi orang yang haid, wa nufasaa, dan wanita yang nifas. Jadi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas haram hukumnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dia wajib iftar, ya, wajib untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Namun dia punya kewajiban untuk mengqadha begitu Ramadan sudah selesai berlalu. Kemudian yang kedua adalah wajaizun, orang yang jaiz untuk iftar. Artinya boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Andai kata pun dia misalnya memilih tidak berpuasa di bulan Ramadan, hukumnya boleh, tidak berdosa. Akan tetapi dia punya kewajiban ma'al wujubil qada'i, serta dia punya kewajiban untuk mengqadha setelah Ramadan berlalu. Siapa itu? Wa huwa limaridin, ialah bagi orang yang sakit, khafa masyaqqatan syadidatan. Yang sakitnya itu dia khawatir mengalami kepayahan yang hebat, ya. Artinya kalau dia tetap menjalankan ibadah puasa, dikhawatirkan sakitnya itu akan bertambah parah. Atau kalau dia menjalankan puasa, dikhawatirkan proses penyembuhan penyakitnya itu akan semakin lama. Maka orang seperti ini boleh hukumnya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia punya kewajiban untuk mengqadha setelah di luar Ramadan nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah wa musafirin safar qasrin. Orang yang musafir, ya, orang yang musafir yang sudah mencapai 2 marhalah juga boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia juga punya kewajiban untuk mengqadha di luar Ramadan. Kemudian yang berikutnya wa mujibun lil fidyati wal qada'i. Jadi ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan namun dia diwajibkan untuk membayar fidyah dan juga sekaligus mengqadha puasanya. Jadi orang yang diwajibkan untuk membayar fidyah sekaligus mengqadha tadi ada 2 orang, ya. Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Artinya orang yang berbuka di bulan Ramadan karena khawatir atas diri orang lain. Artinya dia tidak berpuasa, yang dikhawatirkannya bukan dirinya akan tetapi dia khawatir atas diri orang lain. Ka iftari hamilin au murdiin, seperti berbukanya wanita yang hamil ataupun wanita yang sedang menyusui. Khaufan alal waladi, yang mana ia khawatir atas anaknya, makanya dia berbuka. Misalnya ada wanita hamil, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ditanya kenapa tidak berpuasa, lalu dia menjawab, kalau saya berpuasa, ya saya khawatir atas janin yang saya kandung ini nanti tidak sehat atau bermasalah. Berarti di sini dia berbuka karena yang dikhawatirkannya adalah orang lain atau janinnya, maka dia wajib mengqadha sekaligus wajib membayar fidyah. Demikian juga dengan wanita yang menyusui, ya. Ketika ada wanita yang menyusui bayi,
lalu dia tidak berpuasa karena yang dikhawatirkannya adalah bayinya, bukan dirinya yang dikhawatirkannya, maka ini juga wajib membayar fidyah dan wajib mengqada puasanya. Wa in kana walada ghairil murdi'i, jikalaupun bayi yang disusukannya itu bukan bayinya, kan tetapi bayi orang lain yang disusukannya, maka orang seperti ini juga wajib bayar fidyah dan juga wajib mengqada. Fa in aftara li khaufin ala nafsihi, maka jika ia berbuka karena khawatir atas dirinya, artinya dia berbuka bukan mengkhawatirkan janinnya, bukan mengkhawatirkan bayinya, ya, maka fala fidyata, maka tidak wajib fidyah. Kal maridi, sama seperti orang yang sakit, berarti dia hanya wajib mengqada saja tanpa wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah wa ta'khiru qada'i syai'in min ramadhana, dan orang yang mengakhirkan qadaan bulan Ramadan, ya, puasa Ramadan, ma'a imkanihi, beserta ada memungkinkannya, hatta ya'tiya Ramadanun akharu, sehingga datang Ramadan yang lain. Artinya orang yang punya qadaan Ramadan, dia punya kesempatan dan kemungkinan untuk mengqada puasanya itu, namun belum diqadanya juga sehingga datang Ramadan yang lain, maka orang seperti ini tetap wajib mengqada puasanya yang tinggal itu sekaligus wajib membayar fidyah. Misalnya, Ramadan kemarin masih ada satu lagi puasa yang belum diqadanya. Sampai saat ini sudah masuk lagi Ramadan yang baru. Ramadan yang satu itu belum diqadanya, maka dia wajib mengqadanya nanti setelah Ramadan ini berlalu, sekaligus wajib membayar fidyah. Kemudian, wa mujibun lil fidyati dunal qada'i, ada orang yang iftar di bulan Ramadan, dia wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqada. Siapa itu? Wa huwa li syaikhin kabirin, ialah orang yang tua bangka, yang sudah tua renta, yang tidak punya kemampuan lagi untuk berpuasa. Ma'a ajazihi anisomi, serta dia lemah untuk menjalankan ibadah puasa, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadanya, akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Wa misluhu, dan semisalnya, maridun la yurja bur'uhu, adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Walaupun usianya masih muda, masih 20 tahun, 25 tahun misalnya, belum tua bangka, namun dia sakit yang oleh dokter sudah mengklaim tidak akan ada lagi harapan untuk sembuh sakitnya itu, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqada puasanya. Kemudian yang kelima adalah wa aksuhu, dan kebalikannya. Ya, kebalikan yang nomor 4 tadi. Apa maksudnya itu? Mujibun lil qada'i dunal fidyati, yaitu orang yang diwajibkan untuk mengqada tidak wajib membayar fidyah. Siapa itu? Kamu man alaih, seperti orang yang pingsan misalnya. Wa nasin lin niyati, dan orang yang lupa berniat di malam hari sehingga tidak berpuasa. Karena puasa Ramadan itu wajib hukumnya untuk berniat di malam hari, ya. Tidak boleh berniat setelah terbit fajar, maka tidak sah nanti puasanya. Nah, orang yang lupa berniat di malam hari, maka di siang harinya tidak dihitung puasanya, tidak sah puasanya. Nah, orang seperti ini nanti tetap wajib mengqada dan tidak wajib membayar fidyah. Atau wa muta'addin bi fitrihi bi ghairi jima'in, orang yang menyengaja berbuka. Ya, orang yang menyengaja membatalkan puasanya bukan dengan jima. Disengajanya membatalkan puasanya dengan makan, dengan minum. Jadi orang seperti ini juga nanti akan wajib mengqada saja, tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang keenam adalah wa ghairu mujibin li syai'in minhuma. Orang yang boleh iftar di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan dia tidak punya kewajiban satupun dari keduanya. Dia tidak punya kewajiban untuk mengqada dan juga tidak punya kewajiban untuk membayar fidyah. Siapa itu? Wa huwa limajanunin, ialah bagi orang yang gila. Wa li'adami taklifihi, karena ketiadaan mukallafnya. Jadi
Kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia santai-santai saja, tidak mengkodo dan tidak membayar fidyah, barangkali dia itu adalah orang gila. Wallahu a'lam.